Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyim Gifari, dan saya akan mempresentasikan mengenai funnel project saya untuk part satunya di pelatihan Product Owner yang diadakan oleh Kominfo dan juga Hacktivate. Dan nama produk yang saya buat adalah WeDream. Ya, industri wedding di Indonesia sendiri adalah industri yang cukup besar, bisa dibilang, dengan rata-rata 2 juta orang tiap tahunnya menikah. Muncul sebuah permasalahan di mana market wedding yang sedemikian besarnya tidak didukung dengan arus informasi yang komplit, sehingga menyusahkan para pengantin yang ingin memilih vendor-vendor pernikahan seperti vendor venue, vendor dekorasi, fotografer, makeup artist, dan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami membuat sebuah solusi, yakni sebuah aplikasi wedding planner yang bersifat one stop for all, yang mana akan membantu merealisasikan pernikahan impian dari setiap customer kita, dan juga mereka dapat merencanakan pernikahan mereka, checklist keperluan pernikahan, akses kepada ratusan hingga ribuan vendor pernikahan, hingga dapat mencari inspirasi dari sebuah aplikasi di genggaman mereka. Kemudian visi dari WeDream sendiri adalah to be a platform who directly connecting customer and wedding vendors and maximally help customer to realize their dream wedding. Kemudian berikut adalah roadmap dari WeDream sendiri yang dibagi kepada 3 buah now, next, dan later. Untuk now-nya sendiri ada authentication, feature search, kemudian product information, shopping chart, payment, dan juga delivery-nya. Kemudian untuk next-nya, roadmap-nya itu inspiration, my plan, Google login, remember me, rating and review, vendor profile, WeDream deposit, and wedding blog. Kemudian untuk letter-nya, wedding expo, third party payment, dan juga mobile phone number authentication. Kemudian untuk go-to-market strategi dari WeDream sendiri ada 7, saya baginya begitu 7. Yang pertama, produk strategi canvas, kemudian produk market fit, kemudian market personanya, kemudian competition, kemudian distribution, namanya produk value and market, dan yang terakhir positioning. Yang pertama yaitu produk strategi canvas. Di sini saya menggunakan produk strategi canvas dari Product Labs. Untuk visionnya sendiri, dalam 10 tahun, WeDream akan menjadi top of the mind aplikasi wedding planner dengan berbagai variety of products dan juga simple purchase flow dan juga UI yang friendly. Kemudian untuk challenge-nya sendiri, in order to reach our vision, we need to mengumpulkan sebanyak mungkin vendor-vendor pernikahan, terutama di kota-kota besar di Indonesia, sampai Juni tanggal 1, 2024. Dan untuk target condition-nya, in order to reach our challenge, we first need to setidaknya memiliki 5 vendor yang berbeda untuk setiap kategorinya di setiap kota sampai 1 Juni 2023. Kemudian current state-nya, after measuring, we know our current state it is setidaknya memiliki 10 vendor yang berbeda untuk setiap kategorinya di Jabodetabek. Kemudian product market fit-nya, what problem does WeDream want to solve? WeDream sendiri memiliki beberapa solving untuk problems-nya. Pertama, there are many people who doesn't get enough exposure about wedding vendors, yang artinya masih banyak orang-orang yang nggak dapat exposure banyak ataupun info-info tentang pernikahan, terutamanya untuk wedding vendors-nya yang didukung oleh data yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian membantu vendor untuk mencapai market yang lebih luas dan juga menemukan customer yang baru. Kemudian
membantu user untuk manage pernikahan mereka, memanage vendors-vendorsnya, juga memanage list tamunya, undangan, dan juga keperluan lainnya. Yang berikut adalah market persona dari Wedream. Di sini saya mengambil persona seorang perempuan bernama Putri, berumur 27 tahun, yang mana akan mengadakan pernikahan dengan calon suaminya. Dan Putri ini mau mempersiapkan pernikahan dia dengan setting budgetnya, kemudian daftar tamunya, dan juga vendor-vendornya dengan mudah. Putri ini ingin explore juga vendor-vendor di sekitar kota dia, karena dia tidak mendapat exposure yang banyak mengenai hal itu. Dan pain points-nya adalah hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah competitive feature market analysis. Di sini saya mengambil 5 aplikasi sejenis ataupun kompetitor. Yang pertama Bright-Story, Nikahkuy, kemudian Hitch, kemudian Lady Mary, dan juga ZenQ. Di sini saya membandingkan dari features-nya. Dapat dilihat perbandingan dari setiap produk ini. Feature yang dibandingkan yaitu main vendors. Main vendors yang artinya vendor-vendor utama seperti venue, fotografer, kemudian UA, dan lain-lain. Kemudian fitur selanjutnya secondary wedding necessity store, yang artinya keperluan-keperluan lainnya dalam pernikahan seperti bunga, kemudian kartu undangan, kemudian kartu ucapan, dan lain-lain. Kemudian wedding plan management, guest management, forum, wedding inspiration atau ideas, kemudian checklist, juga online invitation atau online gift, blog, event information, chat or DM, dan juga organizer. Di sini dapat dilihat bahwa produk yang paling less feature adalah Nikahkuy, dan juga yang paling more feature adalah Hitch. Dan kelima itu distribution, yang artinya produk ini akan didistribusi pada pasar dalam bentuk apa. Dan saya setelah dijelaskan sebelumnya akan menggunakan platform aplikasi di iOS maupun di Android. Kemudian product value dan product positioning. Di sini saya menggunakan sebuah matriks yang membandingkan antara feature dan juga scalability. Seperti telah saya sebut sebelumnya, Nikahkuy di sebelah kiri bawah itu memiliki less feature ataupun feature yang paling sedikit, kemudian Hitch yang paling atas memiliki feature yang paling banyak. Dan target saya adalah Wedream memiliki feature yang setidaknya lebih bagus ataupun lebih banyak daripada Hitch. Dan juga scalability-nya dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan dapat menyalip produk-produk kompetitor seperti Hitch, Bright-Story, ZenQ, dan juga Nikahkuy. Dan harapannya juga dapat menyalip Lady Mary, yang merupakan aplikasi dengan scalability terbesar yang saya riset ya. Dengan pasar download di App Store-nya itu sekitar 500.000. 5 kali lipat lebih besar daripada aplikasi-aplikasi lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan pada presentasi part 2-nya. Terima kasih banyak.